Sampai berjumpa kembali bersama saya, Mardian SPD MPD. Dan untuk kali ini kita akan belajar tentang strategi pembelajaran ya. Uh, Secara khusus pokok bahasan strategi pembelajaran untuk anak SD gitu ya. Oke, silahkan mengikuti materi ini sampai selesai. Oke, baik. Uh, kita akan belajar tentang strategi pembelajaran ya secara khusus untuk anak usia SD gitu ya. Lanjut. Strategi pembelajaran adalah metode yang digunakan ya untuk meningkatkan pemahaman dan hasil belajar ya. Dalam hal ini tidak semua dapat belajar dengan mudah dan cepat ya. Jadi semua anak itu pasti memiliki kemampuan yang berbeda begitu ya dalam proses belajar mengajar ya. Nah, oleh karena itu penting untuk mengetahui strategi pembelajaran yang efektif begitu ya, untuk meningkatkan efisiensi dalam belajar siswa begitu. Jadi sebagai seorang guru kita harus mampu ya mengetahui strategi atau cara-cara yang tepat gitu ya dalam meningkatkan efisiensi dalam belajar, proses belajar mengajar gitu. Seperti itu. Oke. Dan strategi pembelajaran adalah suatu kegiatan ya, suatu kegiatan pembelajaran yang harus dikerjakan oleh seorang guru ya, dan peserta didik ya, agar tujuan pembelajaran dapat dicapai secara efektif dan efisien gitu ya. Nah, kita akan belajar tentang strategi pembelajaran anak usia sekolah dasar. Uh, Oke, silahkan simak selanjutnya. Uh, ada 5 strategi mengajar anak sekolah dasar ya, yang tentunya akan asik dan menyenangkan bagi anak begitu ya. Yang pertama, tunjukkan antusias kita sebagai seorang guru ya, dan semangat yang tinggi begitu ya, saat kita mengajar anak sekolah dasar begitu ya. Tentu anak sekolah dasar itu tentu berbeda dengan mengajar anak SMP ya atau SMA begitu ya. Jadi kita uh, akan menyesuaikan dengan usia mereka begitu ya, di mana mereka peralihan uh, dari TK begitu ya, atau kelompok bermain atau TK, atau taman kanak-kanak, ke SD begitu ya. Dan apalagi kalau di kelas kecil ya masih peralihan gitu ya, dari TK dan ke SD begitu ya. Jadi tentu cara kita mengajar mereka juga harus menyesuaikan dengan usia mereka, menyesuaikan dengan uh, apa namanya, hal-hal yang mereka biasa lakukan begitu sebagai usia anak sekolah dasar, terutama untuk yang kelas rendah begitu ya. Lalu yang kedua, mengajak anak berkomunikasi dan menyuarakan pendapatnya. Jadi penting bagi seorang guru ya memberikan keleluasaan bagi anak untuk berkomunikasi ya, uh, menyuarakan pendapatnya, atau mereka bisa menyatakan pendapat mereka begitu ya, memberikan kesempatan bagi mereka untuk bertanya begitu ya. Terus juga selanjutnya, strategi selanjutnya itu memberikan ice breaking kepada peserta didik, kayak ada semacam permainan begitu ya, supaya anak tidak terlalu bosan dalam proses belajar mengajar atau tidak terlalu boring. Yang tentunya permainan tersebut atau game tersebut ya sangat berkaitan erat dengan tema atau bahasan yang kita bahas saat proses belajar mengajar tersebut begitu ya.
itu supaya tidak menopang gitu ya. Gitu. Jadi membuat mereka berekspresi gitu. Nah, itu yang melalui hal-hal yang menarik gitu sesuai dengan usia mereka. Misalnya tema tentang gunung meletus ya kita bikin begitu ya. Eh, gunungnya gitu ya melalui media-media yang eh, bisa terpenuhi begitu ya. Misalnya melalui media tepung gitu ya, dicampur dengan eh, dikasih pewarna hijau misalnya, terus kita campur dengan sedikit eh, minyak gitu ya, minyak goreng atau minyak apa yang membuatnya bisa terbentuk begitu ya, sehingga menyerupai eh, gunung begitu ya. Lalu kita bikin lavanya misalnya gitu ya, warna merah gitu ya, atau kasih warna merah gitu ya, yang keluar dari uh, gunungnya misalnya. Itu contoh ya. Terus selanjutnya membuat metode pembelajaran yang menyenangkan gitu ya. Jadi kita juga perlu sebagai seorang guru itu membuat atau menyusun metode pembelajaran yang menyenangkan begitu ya. Yang tentunya sesuai dengan pokok bahasan yang akan kita bahas begitu ya. Itu sejauh itu sesuai dengan bahasan yang kita bahas tidak apa-apa ya. Oke, selanjutnya cara menolong anak menyatakan pendapat. Nah, terkadang anak-anak usia SD itu masih uh, kebanyakan yang belum terlalu percaya diri saat berbicara di depan kelas. Uh, Keberanian masih kurang begitu ya. Tapi memang agak beda juga ya, setiap perkembangan anak itu memang kadang-kadang berbeda-beda begitu. Ada yang juga yang lebih berani, lebih bisa atau mampu menyatakan pendapatnya atau bertanya kepada gurunya, tapi ada juga yang tidak begitu ya. Persoalannya kita di sini lebih kepada anak yang uh, kurang bisa menyatakan pendapatnya. Nah, beberapa cara yang harus kita lakukan yaitu yang pertama membiarkan anak itu berbicara, begitu ya. Jangan ketika dia bertanya, jangan sampai kita memotong pembicaranya atau apa namanya tidak mendengarkan, begitu ya. Itu kan hal itu merupakan kesempatan emas bagi dia, begitu ya, untuk memulai sesuatu yang baru, gitu ya, bertanya kepada gurunya. Lalu yang kedua, luangkan waktu untuk berdiskusi. Nah, dalam proses belajar mengajar, terutama untuk kelas tinggi ya, 4, 5, 6, juga harus bisa ada metode-metode atau kegiatan kelas atau aktivitas kelas itu yang berupa diskusi begitu ya. Itu melatih anak dari sejak usia sekolah dasar untuk bisa menyatakan pendapatnya, berdiskusi dengan temannya. Gitu. Lalu yang tiga, jangan hakimi anak. Nah, jadi terkadang kalau anak salah begitu ya, kadang-kadang guru itu langsung menghakimi gitu, salah gitu, bukan seperti itu caranya. Nah, kita harus biasakan apa namanya menginformasikan dengan tepat begitu ya, bahwa yang dia kerjakan itu belum tepat aja gitu ya. Jadi kita akan jelaskan hal-hal atau metode yang baiknya seperti ini gitu ya. Nanti jelaskan dengan runtut gitu ya. Terus yang keempat, berikan anak pilihan. Nah, jadi kita mulai mengajarkan mereka untuk menentukan pilihan begitu ya. Memilih pemilihan tema yang mereka lakukan atau kerjakan dalam tugas kelompok bisa begitu ya, atau saat proses belajar mengajar juga kita akan memberikan misalnya masukan ketika dalam proses belajar mengajar itu apakah bisa kita menyampaikan materi dulu 30 menit atau 40 menit gitu, lalu baru kita bisa ngobrol bareng gitu atau bertanya begitu. Nah, ketika mereka memutuskan untuk bersepakat bahwa mereka akan mengikuti proses belajar mengajar dengan serius terlebih dahulu 40 menit, nanti kita akan kasih waktu mereka berbicara
setelah itu begitu ya, atau berdiskusi. Kita bisa ya memberikan pilihan-pilihan kepada anak gitu ya, supaya mereka belajar berdisiplin juga gitu ya, belajar mendengarkan gurunya, pendapat orang lain gitu ya. Terus juga hindari memberikan label tertentu pada anak. Misalnya ada anak yang suka telat, lalu label kita kepada anak si tukang telat gitu ya. Lalu ada yang anak yang uh, lebih ekstrim lagi, misalnya anak yang tidak pintar, si tukang bodoh, si bodoh gitu. Nah, tidak bisa seperti itu ya pada anak-anak gitu ya. Jangan memberikan label-label yang menyakiti atau melukai perasaan anak gitu ya, apalagi anak sekolah dasar gitu ya. Oke, selanjutnya tadi ice breaking ya. Ini contohnya ya, tentang pembuatan larva gunung meletus ya. Jadi proses belajar mengajarnya tidak monoton gitu, tapi memang sesuai temanya, tema yang kita kerjakan gitu ya, tema yang kita ambil. Oke, selanjutnya metode yang tepat untuk anak SD. Metode pembelajaran atau cara untuk mengimplementasikan rencana yang sudah disusun dan kegiatan nyata guna mencapai tujuan secara optimal ya. Itu metode ya. Metode pembelajaran adalah cara untuk mengimplementasikan rencana yang sudah disusun dalam kegiatan nyata guna mencapai tujuan secara optimal. Jadi dalam proses belajar mengajar tentu sangat baik ketika kita menyiapkan metode pembelajaran yang tepat sesuai dengan temanya ya. Ya, jadi supaya rencana pembelajaran yang kita sudah susun tersebut bisa tercapai dengan maksimal ya. Oke, selanjutnya ada beberapa macam metode pembelajaran ya yang perlu kita pelajari. Pertama metode ceramah ya. Nah, metode ceramah ini adalah penyampaian materi pembelajaran dengan penuturan ya, penuturan secara lisan oleh pendidik kepada peserta didik ya. Nah, metode ini termasuk cara mengajar klasik ya, dan sudah banyak digunakan dari zaman dulu begitu ya. Dan seringkali metode ini dikomunikasikan dengan metode tanya jawab ya, supaya tidak membosankan. Nah, jadi dalam metode ceramah itu seringkali dibarengi dengan metode tanya jawab juga ya. Gitu. Jadi supaya anak itu semangat gitu, dalam proses belajar mengajar gitu ya. Bukan hanya gurunya saja yang selalu berbicara gitu ya. Lalu metode tanya jawab juga ada ya. Nah, cara pembelajaran dengan sistem tanya jawab ini juga berguna ya untuk meningkatkan rasa ingin tahu pada masing-masing siswa ya. Biasanya itu guru akan meminta siswanya untuk membaca atau mempelajari materi pembelajaran terlebih dahulu ya. Nah, setelah itu guru akan memberikan kesempatan kepada para siswa ya untuk bertanya di sesi tanya jawab sesuai dengan topik bahasan gitu ya. Gitu. Oke, selanjutnya kontekstual teaching learning ya, atau CTL ya. Nah, CTL adalah jenis metode pembelajaran untuk anak SD ya, atau sekolah dasar yang terdiri dari kegiatan seperti konstruktivisme ya, bertanya, lalu inquiry ya, refleksi serta penilaian ya. Dengan metode CTL ini menuntut siswa untuk berpikir kreatif ya, gitu, ya, dengan membangun sendiri materi yang akan mereka dapatkan gitu ya. Itu bagi guru yang menggunakan metode ini bagus juga, tapi harus disesuaikan dengan bahasan yang akan dia bawakan gitu, atau akan dia berikan kepada siswa gitu ya. Lalu selanjutnya kolaboratif learning ya. Nah, model ini biasanya disebut dengan belajar kolaborasi ya. Metode belajar ini mengajarkan cara bekerja kelompok yang baik begitu ya.
siswa akan berkelompok untuk mencari solusi ya dari sebuah permasalahan begitu ya. Nah, cara belajar seperti ini akan memacu setiap siswa ya untuk bertukar pendapat untuk akhirnya menyepakati sebuah keputusan bersama begitu ya. Nah, metode ini melatih anak untuk saling bekerja sama ya dalam tim begitu ya. Misalnya dalam pelajaran PKM misalnya ada kerja kelompok diskusi membahas tentang tema misalnya tentang bagaimana mengatasi apa namanya pencemaran lingkungan, banyaknya sampah misalnya. Jadi mereka renungkan secara bersama-sama solusinya apa gitu yang akan mereka kerjakan, dampaknya apa. Jadi mereka bahas bersama-sama begitu ya. Oke, selanjutnya tutorial atau tutoring ya. Jenis metode pembelajaran untuk anak SD ini ya, itu tutorial. Metode ini memberikan pembelajaran kepada siswa secara individual ya, dalam bentuk bantuan belajar atau tutor begitu ya. Sebagai contoh misalnya ya, siswa belajar menghafal kosakata bahasa Inggris misalnya ya, guru memberikan beberapa contoh cara menghafalnya begitu. Jadi guru itu sebagai tutoringnya atau tutornya begitu ya. Sehingga siswa itu mampu mencontohi atau mengikuti begitu ya. Itu selanjutnya quantum learning ya. Metode pembelajaran ini merupakan strategi ya, usaha dan petunjuk seluruh proses belajar yang dapat mempertajam daya ingat siswa ya, dengan membuat proses belajar mengajar menjadi hal yang menyenangkan ya. Di model quantum learning ini dapat menanggulangi masalah yang paling sulit begitu ya, yaitu kebosanan siswa dalam belajar. Nah, jadi metode quantum learning ini bisa menanggulangi kebosanan siswa ya. Oke, selanjutnya. Nah, yang selanjutnya latihan atau drill ya. Metode pembelajaran sistem latihan ini cocok untuk mempelajari materi pelajaran yang berisikan keterampilan fisik ya, atau gerakan anggota badan ya, misalnya latihan menari begitu ya, pada mata pelajaran seni budaya gitu ya, baris berbaris, lalu menyanyikan lagu nasional dan lain-lain. Nah, kalau mata pelajaran mapel PI atau pendidikan jasmani misalnya, mereka akan mempraktekkan olahraga beberapa macam teknik olahraga, misalnya berlari dan lain sebagainya begitu ya, futsal dan lain sebagainya ya. Oke, selanjutnya portofolio. Nah, metode pembelajaran portofolio adalah cara belajar dengan memberikan tugas pada siswa yang menghasilkan suatu output ya, menghasilkan suatu output. Pada dasarnya portofolio itu merupakan usaha yang guru lakukan supaya siswa itu memiliki kemampuan untuk mengungkapkan dan mengekspresikan dirinya ya, sebagai individu begitu ya, maupun kelompok begitu ya. Jadi bisa dilakukan secara individual ataupun berkelompok begitu ya. Nah, contohnya guru menugaskan setiap siswa itu mencari tumbuhan dengan beragam jenis tulang daunnya misalnya, pada pembelajaran IPA misalnya ya. Siswa itu diminta membuat kerajinan dari bahan bekas juga ya, bisa ya, tugas membuat karya tulis, study tour misalnya dan sebagainya begitu ya. Itu bisa dituangkan melalui portofolio ya, itu bisa individual maupun berkelompok ya. Oke, selanjutnya. Oke, selesai ya beberapa metode pembelajarannya. Oke, terima kasih untuk pembelajaran yang sudah dipelajari pada saat ini. Saya yakin kalian bisa menyimaknya dengan baik
dan mempelajarinya dengan baik. Terima kasih. Sampai jumpa di materi selanjutnya.